Halo, selamat sore good people. Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali dalam No Ken Show Channel pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk good people sekalian, sesaat lagi bagi good people umat muslim di mana saja berada akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Nah, good people senang sekali karena berlokasi di Masjid Raya Al-Aqsa. Saya sudah bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Sularso yang tadi baru juga pengambilan gambar bersama dengan Kementerian Agama, kemudian juga dari MUI dan tokoh-tokoh umat muslim lainnya. Dan saat ini good people senang sekali karena kami bisa langsung berbincang-bincang dengan beliau terkait persiapan bagi segenap umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ada sebuah kesepakatan bersama oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan juga dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu dalam sebuah keputusan SKB, surat keputusan bersama, nah terkait bagaimana umat muslim akan menjalankan ibadahnya. Nah, pada kesempatan ini Pak Sularso, apa kabar? Senang sekali nih sekali lagi No Ken Show diberikan ruang untuk bisa berbincang-bincang dengan good people sekalian. Nah, terkait dengan SKB nih Pak, di mana umat muslim nanti akan bersama-sama ya memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, sebuah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, dan itu pun untuk masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Nah, terkait SKB tersebut nih bagaimana nih Pak keputusan yang sudah diambil dan untuk umat muslim bisa menjalankan ibadahnya tetap tidak mengurangi esensi dari puasa itu sendiri untuk tetap berada di rumah. Baik, terima kasih Ibu Winona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Dan hari ini senang bisa ketemu dengan Ibu Winona bersama-sama di halaman Masjid Raya Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan ya pertemuan ini membawa berkah buat kita menjelang masuknya umat Islam di seluruh dunia, khusus kita di Kabupaten Merauke sedang mempersiapkan menunaikan ibadah puasa yang memang ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di seluruh dunia, dan tidak lepas kita juga di Kabupaten Merauke. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, suasana puasa pada saat ini memang sedikit agak berbeda. Karena kita ketahui bersama kita di seluruh dunia dan juga kita di Indonesia sedang mengalami wabah yang namanya COVID-19. Wabah ini sudah menjalar dan masuk kemana-mana, dan kita juga di Kabupaten Merauke sudah ada yang positif dan ada juga pasien dalam perawatan, orang dalam pengawasan, dan yang belum bisa kita ketahui saat ini adalah orang tanpa bergejala. Sementara menurut pengamat, peneliti, dan ahli-ahli kesehatan, orang tanpa bergejala ini merupakan karier terbesar, kurang lebih 86% sebagai penyebab penularan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun demikian, kalau kita pun sehat, jangan kita merasa bahwa kita ini terbebas dari COVID-19. Sebab tadi seperti saya katakan, ada orang yang dalam keadaan sehat, bugar. Menurut penelitian, dia juga sedang mengalami atau terpapar oleh COVID-19. Dalam rangka ini, kami pemerintah dan seluruh jajaran, termasuk TNI Polri dan dukungan dari masyarakat, semenjak ditetapkannya Merauke sebagai kawasan atau kejadian kawasan luar biasa oleh Pak Bupati pada tanggal 22 Maret kemarin, kita semua sudah mengantisipasi, siap siaga, dan bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Merauke, baik pemerintah, TNI Polri maupun juga masyarakat secara berkeseluruhan, untuk bagaimana kita melakukan pencegahan
COVID-19 ini. Dalam perjalanan ada perkembangan, ada yang sudah sembuh, ada yang masuk dirawat lagi, ada yang positif lagi, ada yang sembuh, ada yang masuk dirawat lagi. Nah, kita ini semua sedang memperhitungkan dan mengantisipasi kira-kira dampak COVID-19 ini seperti apa dan sampai kapan waktu COVID-19 ini akan berlalu. Nah, di bulan yang paling kita tunggu-tunggu bersama ini tentunya COVID-19 sudah dipastikan berada di sekeliling kita. Oleh sebab itu kami mengajak dan menghimbau lewat kesepakatan bersama antara pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Keagamaan kita agar kita selalu melakukan hal-hal yang dianggap tidak akan mengakibatkan penyebaran COVID-19, yaitu salah satunya kita mengimbau tidak mengurangi esensi dari ibadah puasa itu sendiri, tapi kita kalau sholat taraweh, sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya diharapkan kita semua bisa berada di rumah masing-masing bersama keluarga, dan ini merupakan upaya kita semua, kerja kita semua. Dan kalau Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ini berarti kami semua sudah menyelamatkan diri kita masing-masing dan juga bisa menyelamatkan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kalau kita melakukan sentuhan atau kontak lain terhadap orang lain, ada potensi kita sebagai penyebar COVID-19. Oleh sebab itu, salah satu cara yang paling ampuh yang bisa dilakukan adalah kita dengan menjaga diri kita, tidak melakukan kontak langsung terhadap orang lain, dan kita selalu mengutamakan kalau tidak ada kepentingan yang mendadak tetap kita tinggal di rumah saja. Dan saya mengimbau juga untuk selalu pakai masker, minum minuman yang bergizi, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa sebelum dan sesudah keluar rumah selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Upaya-upaya sederhana, upaya-upaya kecil itu kita bisa lakukan, berarti kita sudah membantu orang lain, kita sudah menyelamatkan orang lain, terutama kita juga sudah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita yang kita cintai. Sekarang kita semua sudah berjuang. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak, terutama jajaran pemerintah, TNI Polri, para tenaga medis, dokter, perawat yang telah bekerja berat, dan partisipasi masyarakat di dalam ikut memperhatikan efek dari COVID-19 ini, sehingga saling membantu, menguatkan, bahkan banyak yang telah menyalurkan bantuan-bantuan baik itu berupa sembako, alat-alat kesehatan, makanan-makanan vitamin. Ini merupakan kekuatan besar kita, sehingga saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mampu menguatkan kita semua. Kita tidak boleh terlalu prihatin, kita tetap semangat bahwa kita bisa melalui persoalan COVID-19 ini dengan baik. Harapan kita, mari kita bersama-sama sekali lagi untuk menjalankan aktivitas kita sesuai kita. Ya, luar biasa ya Pak Wakil Bupati dan juga good people. Suasana bulan suci Ramadan di tahun 2020 ini sesuatu yang sangat unik dan berbeda karena harus dijalankan secara sendiri-sendiri, dalam arti bersama keluarga saja, tetapi sekali lagi esensinya tidak akan hilang. Dan tentunya disinilah mungkin bagian dari tantangan umat muslim juga ya Pak ya. Yakin ada maknanya, dan saya merasakan betapa indahnya kalau kita ada di rumah tanpa meninggalkan rumah dengan kepentingan yang tidak, maupun makanan, vitamin, dan juga hand sanitizer. Kita juga memberikan bantuan berupa buka puasa bersama tapi di rumah masing-masing. Kita siapkan buka puasa bersama di rumah masing-masing. Namun demikian saya mohon maaf tidak seluruh tempat bisa kita kunjungi. Tahun ini kita hanya mengunjungi 17 titik di sekitar 10 distrik. Itu ya kita akan kunjungi. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan penguatan kepada masyarakat saat saya yakin dan percaya kita menjalankan ibadah puasa rahmat yang
ingin kita capai mudah-mudahan tidak berkurang dengan beribadah puasa, dengan tidak melakukan sholat berjamaah bersama, baik sholat tarawih maupun sholat wajib. Dan saya tetap optimis kita semua bisa melalui ini. Dan bagi keluarga-keluarga dimanapun berada, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang penuh dengan istiqomah ini menambah hikmah untuk kita semua, semakin menguatkan bagi kita semua untuk kita menjadi umat-umat yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Wakil Bupati, Bapak Sularso, dan tentunya juga keluarga yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita dan juga mendengarkan himbauan yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Sularso SE, dan kami juga tim No Kensho mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Tetap bersama kami karena sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Terima kasih Pak. Oke, good. Masuki bulan suci Ramadan di area Masjid Raya Al-Aqsa ini dipenuhi dengan para pedagang yang akan menjual banyak sekali koktail untuk buka puasa atau takjil ya. Tetapi di suasana saat ini memasuki bulan suci Ramadan terlihat agak sepi ya. Jadi oke, nanti kita akan ketemu dengan mohon izin Bapak. Iya. Oke. Ada dosa di sini? Boleh latar belakangnya. Ini saya bikin apa? Oke, ini live Bapak. Oh, iya, Oke. kan? Ya, saya sudah bersama dengan mohon izin Bapak Ya, siapa? Rainuddin di Oh, Sinubun. Bapak Rainuddin ya. Ternyata kita satu suku ya, Pak. Ya, siap. Sama-sama dari Maluku. Ya, PLBH. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, good people. Saya sudah bersama dengan Pak Rainuddin di Sinubun. Rainuddin Divinubun. Beliau dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Nah, biasanya di sini ramai ya, Pak ya. Nah, saat ini suasana berbeda, tetapi tidak mengurangi esensi dari makna berpuasa itu sendiri ya, Pak ya. Nah, terkait dengan surat keputusan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Merauke, kemudian juga dari Kementerian Agama dan juga dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke ya, sudah ada satu himbauan kepada seluruh umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga nanti sholat id ya, itu dilakukan langsung dari rumah. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Wakil Bupati ya, mewakili pemerintah daerah. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, terutama masyarakat Muslim yang insya Allah malam ini kita akan masuk sholat pertama atau sholat tarawih. Tapi sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya suasana sore ini di masjid-masjid ini sudah ramai ya masyarakat, tapi untuk tahun ini suasana kita karena berubah karena memang musibah yang melanda dunia termasuk kita di Indonesia sampai ke Kabupaten Merauke juga kita sudah ada beberapa pasien yang sudah positif, tapi alhamdulillah sudah sehat. Namun untuk mengisi kegiatan Ramadan tahun ini ya kita sebagai pemerintah kita menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Merauke ya, kita kembali melaksanakan sholat tarawih semua di rumah dengan keluarga inti, bapak, ibu, dan anak-anak. Kita tahun ini kita semua melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Ya, berarti bukan mengurangi makna daripada Ramadan, tapi ya yang penting niat kita. Pasti Allah tahu, Tuhan Maha Kuasa tahu bahwa kita berniat untuk melaksanakan ibadah di mana saja, bukan lokusnya tempatnya, tapi di mana saja. Yang penting niat kita ikhlas, insya Allah amal ibadah kita.
selama kita hidup, saya pas tahun ini saya berusia 51 tahun, itu belum pernah terjadi seperti ini. Maka Allah Tuhan ya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah bersama keluarga di rumah, supaya ya ada kedekatan. Kita selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, kadang kita berangkat pagi, pulang malam, tidak ketemu dengan anak-anak. Untuk kita bertemu dengan keluarga satu hari penuh, mulai dari pagi sampai pagi lagi, termasuk ibadah pula bulan Ramadan ini. Gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan kepada seluruh good people di Kabupaten Merauke dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, saya berpesan kepada masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Merauke, tetap kita berniat untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa pada bulan suci Ramadan ini. Kita tetap tenang beribadah dari rumah kita masing-masing, arti tidak mengurangi makna pahala, tapi pasti semua itu pasti ditentukan oleh Allah, maka Allah pasti akan berikan pahala juga sesuai dengan niat kita. Dimanapun kita beribadah, pasti Allah tidak melihat tempatnya, tapi niat kita, niat kesucian kita kepada Allah itu yang dinilai oleh semua bacaan gerakan kita pasti akan dibalas, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak ya Ibu. untuk waktunya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, good people, demikian kita dengan Pak Renhard dari Kementerian Agama. Sekarang saya mau ajak good people, kita juga akan mendengarkan sedikit pesan yang akan disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke. Oh ya, kebetulan beliau sudah ada di sana. Selamat sore Bapak, apa kabar? Amin. Iya. Oke. Nah, good people, saya sudah bersama dengan, mohon izin Pak, namanya siapa? Muhammad Jufri Tamrin. Bapak Muhammad Jufri Tamrin. Beliau adalah Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke. Oke, Pak Jufri, sekali lagi ini suasana memasuki bulan suci Ramadan terkait dengan wabah COVID-19 ya, di mana umat muslim di seluruh dunia ya kita harus melakukan social distancing seperti saat ini. Tetapi esensinya sendiri dalam menjalankan ibadah puasa dari kacamata MUI seperti apa, Pak? Ya. Jadi kalau kita merujuk apa yang merupakan keputusan pemerintah ini adalah sebuah keputusan yang bijaksana. Iya. Karena itu berdasarkan daripada apa yang menjadi pedoman kita selaku umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta para ijma' dari para ulama kita. Olehnya itu sebagai seorang muslim hendaknya dijadikan ini sebagai patokan dalam segala hal. Hendaknya kita mentaati apa yang menjadi keputusan pemerintah kita, karena keputusan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan keputusan-keputusan dari diantaranya adalah ormas dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah tahun ini, yaitu di mana kita berhadapan dengan sebuah masyakkah atau kesulitan yang namanya wabah, yaitu COVID-19. Sejatinya kita sebagai seorang muslim hendaknya mematuhi keputusan pemerintah kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mungkin pada tahun ini dalam memasuki bulan suci Ramadan mungkin sedikit ada berbeda ya kelaziman atau tradisi kita di dalam menyambutnya, tetapi bagi seorang insan, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya tidak pernah kehilangan sesuatu apa yang menjadi tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, suasana ini bisa kita ciptakan di dalam rumah tangga kita lebih daripada suasana tahun-tahun sebelumnya. Olehnya itu, siapapun kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah tahun ini, hendaknya jangan merasa pesimis, jangan merasa ada yang hilang, justru mencari sesuatu yang hilang. Mungkin selama ini ada yang kita tidak dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita dapatkan, yaitu sebuah kelebihan yang Allah turunkan yang namanya wabah ini. Bahkan satu sisi wabah ini adalah salah satu bagian daripada mengintrospeksi diri kita untuk lebih menyadari tentang bagaimana hierarki diri kita di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih meningkatkan kedekatan kita, ibadah kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik.
Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Jufri Tamrin sudah mewakili Majelis Ulama Indonesia dalam menyampaikan himbauannya kepada kita semua. Ya, atas nama tim No Kensho kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, good people, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini langsung dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Kabupaten Merauke. Ikuti terus informasi dan program-program No Kensho Channel yang selalu up to date untuk good people sekalian. Saya Winona dan saya yang bertugas undur diri. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Sampai jumpa.